baik dalam sikap, dalam tutur kata, dalam pikiran kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami sambut firman Tuhan. Haleluya. Amin. Salam Bapak Ibu saudara semua. Baik, saudara kita buka Alkitab kita dari Injil Matius pasal 19 ayat 24. Mari kita bangkit berdiri. Kita baca satu ayat ini. 1, 2, 3. Sekali lagi aku berkata kepadamu, lebih mudah seekor unta masuk melalui lubang jarum daripada seorang kaya masuk ke dalam kerajaan Allah. Puji Tuhan, silakan dulu. Saudara, firman Tuhan hari ini kita beri judul gereja sebagai perwujudan kehadiran kerajaan Allah di bumi. Dalam ayat ini Tuhan Yesus mengatakan tentang kerajaan Allah yang ingin dimasuki orang. Dan diceritakan bahwa untuk masuk ke dalam kerajaan Allah itu sangat sukar. Kita sering bilang bahwa keselamatan itu anugerah dan begitu orang meremehkan dan sesukanya melakukan apa saja saudara dengan alasan kasih karunia menyelamatkan, bukan oleh perbuatan. Dalam konteks ini Tuhan Yesus menggambarkan tentang kerajaan Allah. Bahkan dia menggambarkan karena sukarnya itu lebih mudah seekor unta masuk ke dalam lubang jarum daripada seorang manusia masuk ke dalam kerajaan Allah. Apa yang disebut dengan kerajaan Allah? Kalau disebut kerajaan Allah ada rajanya, ada rakyatnya, ada pemerintahannya, ada peraturannya, ada sistem kerajaan itu. Nah, tentu dalam hal ini kerajaan Allah lah yang berkuasa. Rakyatnya atau anak-anak kerajaan itu perlu mengikuti perintah atau sifat daripada Allah itu. Kalau kita melihat ayat ini di Matius 19 ayat 24 ini, lebih mudah seekor unta masuk daripada orang kaya masuk. Jadi artinya seolah-olah menggambarkan bahwa kerajaan Allah itu adalah satu tempat di mana kita akan pergi ke tempat itu, apakah itu dekat atau jauh, tapi ada satu upaya untuk masuk ke lokasi itu, ke tempat itu. Dalam Injil Matius 21 ayat 31 juga digambarkan Matius 21 Siapakah di antara kedua orang itu yang melakukan kehendak ayahnya? Jawab mereka, yang terakhir. Kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya pemungut-pemungut cukai dan perempuan-perempuan sundal akan mendahului masuk ke dalam kerajaan Allah. Kalau ayat yang pertama masih dalam kitab Matius menggambarkan bahwa orang kaya sukar masuk
dalam kerajaan Allah. Di dalam konteks ayat ini masih Matius dikatakan nanti ya lebih mudah, ya, lebih banyak, lebih dahulu. Yang tadinya tidak, ya pemungut cukai, orang-orang berdosa masuk. Kata masuk, jadi menyatakan satu tempat. Artinya kita yang pergi ke tempat itu, kita yang bergerak ke tempat itu. Kedua ayat tadi menggambarkan satu ironi. Artinya yang tidak saja, masakan unta bisa masuk ke satu tempat begitu mudah, yang sukar tapi bisa masuk. Kemudian orang kaya sukar. Ada beberapa denominasi bisa membuat pengampunan dosa dengan membayar. Maka sampai sekarang banyak kepercayaan seperti itu, seolah-olah bisa semua dibayar, bisa dibangun berbagai hal megah. Bahkan pengampunan dosa masih bisa didapatkan setelah kematian, asal bisa membayar. Tetapi ayat tadi mengatakan sukar orang kaya masuk. Jadi seolah-olah kita yang pergi untuk masuk, ada upaya. Namun di ayat yang lain kita melihat sedikit berbeda. Markus 15 ayat 43. Markus 15 ayat 43. Karena itu Yusuf orang Arimatea, seorang anggota majelis besar yang terkemuka, yang juga menanti-nantikan kerajaan Allah, memberanikan diri menghadap Pilatus dan meminta mayat Yesus. Dalam konteks ini dia tidak masuk, tetapi menanti-nantikan kerajaan Allah. Jadi kerajaan Allah yang dia nanti datang kepada dirinya. Dia tidak datang memasuki, tapi dia menanti-nantikan kerajaan Allah. Dia punya keyakinan bahwa akan datang kepada dirinya kerajaan Allah kalau dia bisa melayani pemakaman Yesus. Yusuf dari Arimatea, dia sengaja minta kepada Kaisar, izinkan aku mendandani, menghias mayat Yesus. Aku siapkan semuanya fasilitas. Dan dia dalam hatinya bahwa Yesus ini juru selamat. Walaupun dia mati, aku menyatakan kasihku kepada dia. Aku menantikan datangnya keselamatan itu, menantikan kerajaan Allah itu, dengan menyatakan dia mau melayani Tuhan walaupun telah mati. Jadi berbeda. Jadi kerajaan Allah yang datang kepada dirinya. Mari kita lihat Injil selanjutnya. Markus pasal 1 ayat 15. Tadi Matius, ini Markus dan Markus. Markus 1 ayat 15 katanya, waktunya telah genap, kerajaan Allah sudah dekat. Ini juga Markus masih mengatakan bahwa kerajaan itu yang datang mendekat. Jadi yang mana sebenarnya mengenai kerajaan Allah itu sudah kasih? Dalam Lukas 17 ayat 20 dikatakan apabila kerajaan Allah akan datang. Apabila kerajaan Allah akan datang, Yesus menjawab katanya, kerajaan Allah datang tanpa tanda-tanda lahiriah. Sebenarnya kerajaan Allah itu apa sebenarnya? Kerajaan Allah itu, saudara, jangan dulu digambarkan tentang pergi ke satu tempat atau datangnya tempat itu kepada kita untuk menjemput kita. Tidak.
Kerajaan Allah itu memiliki pengertian yang jauh lebih dalam daripada mengenai tempat, mengenai kedatangan atau kepergian daripada tempat itu. Matius 21 ayat 43 mengatakan, kerajaan Allah akan diambil daripadamu dan akan diberikan kepada satu bangsa yang akan datang. Ini juga menggambarkan bahwa kerajaan Allah itu seolah-olah bisa diambil. Kerajaan Allah tidak bisa digambarkan sekedar seperti itu. Dalam kitab Roma pasal 14 ayat 17 dikatakan oleh Rasul Paulus kepada gereja di Roma, sebab kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Jadi saudara, kita tidak perlu memikirkan satu tempat tentang lokasi kerajaan Allah itu bahwa kita akan masuk. Itu tidak begitu penting. Kita juga tidak begitu harus mengatakan, oh dia datanglah ke tempat ini. Tidak juga seperti itu. Yang Tuhan mau nyatakan adalah diri kita boleh menghadirkan kerajaan Allah itu di kehidupan kita sehari, demikian juga dalam kehidupan kita bergereja, berjemaat. Sebab kerajaan Allah bukanlah soal makanan. Mungkin orang berkata, di kerajaan Allah nanti ada makanan, semua serba ada, semua serba mewah. Tetapi dikatakan soal kebenaran. Mari kita ciptakan yang bersifat kebenaran dalam kehidupan kita di dunia ini. Kalau kita selalu menciptakan kebenaran, baik dalam kehidupan sehari-hari, dalam pekerjaan kita, benar berpikir, benar bekerja, benar berbicara. Ini penting. Kita bekerja dengan benar, dengan jujur, dengan baik. Kita juga berpikir yang benar, jangan yang negatif, jangan yang kotor atau yang jahat. Berbicara yang benar. Kata-kata kita hati-hati. Kata-kata seringkali bisa memperburuk situasi. Hati-hati. Bisa membuat orang benci satu dengan lain. Yang tadinya biasa-biasa saja, saudara kasih hati-hati. Kita lebih bagus diam kadang-kadang daripada kita coba kasih komentar. Lebih bagus mari kita lihat diri kita. Kalau kita udah jauh lebih baik, oke, silakan berbicara. Ya, seperti itu. Kalau kita udah memang lebih baik, udah kita beri teladan, berbicaralah, boleh. Tapi kalau tidak, saudara lebih bagus diam itu membuat orang penasaran malah. Ya lebih bagus diam aja. Dan kalaupun terus ada yang memancing, daripada saudara terpancing bisa emosi, diam aja, biar makin penasaran. Ya, karena tidak terpancing, saudara kasih. Jadi nomor satu adalah soal kerajaan Allah itu adalah mari kita ciptakan kebenaran di rumah tangga, di kehidupan sehari-hari, di gereja, pasti akan menjadi berkat. Yang kedua, damai sejahtera. Ini penting, damai sejahtera ini perlu kita jaga. Hamba-hamba Tuhan selalu menyatakan damai sejahtera. Damai sejahtera yang melampaui segala akal dan pikiran, itulah yang menyertai kamu. Hamba
bahwa Tuhan berkata demikian. Jadi saudara, ciptakan damai sejahtera. Tuhan Yesus datang memberi damai sejahteranya bagi kita. Tuhan Yesus berkata, damai sejahteraku kutinggalkan kepadamu, damai sejahteraku kuberikan kepadamu. Damai yang kuberikan ini tidak seperti yang diberikan oleh dunia. Jadi mari kita ciptakan damai sejahtera melalui apapun sikap kita. Kita bisa melayani tapi tidak ciptakan damai sejahtera. Kalau kita lihat ada orang buat keributan, kadang-kadang kita tidak usah komentar. Amin Bapak Ibu. Terus kita aja. Bukan ranah kita, bukan hak kita, saudara, kadang-kadang untuk hal-hal itu. Jadi saudara, kerajaan Allah itu terasa kalau kita itu memang, mari kita menciptakan kebenaran, menciptakan damai sejahtera. Jadi ada kesejukan. Itu kerajaan Allah itu. Yang kedua dikatakan sukacita oleh Roh Kudus. Amin. Jadi dari Roh Tuhan itu bukan dari roh-roh dunia ini, bukan dari pikiran, tapi dari Roh Allah. Ada sukacita yang tidak diberikan oleh dunia ini. Itu dari Roh Kudus. Namanya saja Roh Kudus, bukan roh kedagingan. Satu kali murid-murid berkata kepada Tuhan Yesus, Guru, karena mereka melihat Yohanes sangat rajin memberi tips-tips doa pada murid-muridnya. Sehingga murid-murid Yesus pun, karena murid-murid Yesus ada beberapa mantan daripada murid Yohanes. Dulu guru kami itu Yohanes Pembaptis banyak kali mengajari kami doa ini, doa ini, doa ini. Sekarang kami telah Tuhan panggil menjadi murid-Mu. Ajarilah kami doa, berdoa. Bagaimana sebenarnya berdoa itu? Dan Tuhan Yesus mengajarkan doa yang dikenal dengan doa Bapa kami. Dan doa ini populer di seluruh dunia. Kalau saudara pergi ke Timur Tengah, ke tanah Palestina, bahasa Batak katanya pun ada ditulis di situ doa Bapa kami. Ditulis ya, karena berbagai bahasa kata yang ditulis. Salah satu kalimat daripada Tuhan Yesus dalam mengajarkan itu, datanglah kerajaan di bumi seperti di surga. Tuhan Yesus mengajarkan, rupanya datanglah kerajaanmu. Berkata kepada Bapa di surga, datanglah kerajaanmu di bumi seperti di surga. Jadi itu doa. Berarti kalau doa seperti itu memang bisa kita rasakan suasana surga itu, suasana kerajaan Allah. Dan suasana itu bisa kita rasakan sukacita itu kalau ada kebenaran dalam kehidupan kita. Belum lagi kita masuk ke dalam kerajaan Allah itu yang sesungguhnya kita sudah rasakan di bumi. Sehingga dikatakan datanglah kerajaanmu di bumi seperti di surga. Ada dua tempat kerajaan Allah di surga, ada di bumi kita rasakan. Kita bisa rasakan seperti, jadi berdoa, kita diajari berdoa supaya datang. Kita rasakan kerajaan Allah di gereja kita ini. Amin. Penting dalam hidup rumah tangga, dalam hidup sehari-hari perlu kita ciptakan suasana kerajaan Allah. Sehingga doa Tuhan Yesus itu memang terkabul, datanglah kerajaanmu di bumi, di seperti di surga, di gereja ini, di rumah tangga kita. Kita harus ciptakan kebenaran, damai sejahtera. Itu bisa kita latih sedemikian rupa sehingga kita bisa rasakan suasana kerajaan Allah itu. Dan tidak bisa kita undang kerajaan-kerajaan yang lain, saudara yang terkasih. Mari kita menciptakan suasana-suasana indah.
Jadi walaupun kita bertuhan, bergereja, beragama, kalau kita jauh daripada hal-hal yang tadi, maka kita bisa tidak dipimpin oleh Raja kita itu, yaitu Tuhan Yesus. Mungkin bisa saja orang beribadah, tetapi sebenarnya dia tidak beribadah kepada Tuhan. Ada banyak orang pintar, mereka beragama, ya, macam-macam agama mereka, tapi mereka juga sebenarnya punya kekuatan pelayanan yang lain yang bukan digerakkan oleh kerajaan Allah, tapi kerajaan angkasa. Dia bisa menggunakan pelayanan secara non-medis, secara kekuatan spiritual yang lain. Dia bisa bergereja, tapi dia punya kekuatan yang lain yang bisa disimpan di pinggangnya dengan mengikat, yang bisa disimpan di dompetnya ada kekuatan, yang bisa dia minum mengalir dalam darahnya ada kekuatan, bisa menyembuhkan orang, yang punya kekuatan di rambutnya yang panjang dan timbal dan lain sebagainya. Di dalam mantra-mantra yang harus dia hafalkan, mereka beribadah. Sekali ada gereja ingin dibangun di satu desa di bukit, bahan bangunan sangat sulit didapat untuk diangkut ke atas, ya, tenaga jemaat tidak cukup buat untuk mengangkut batu dari kali untuk membangun gereja di bukit. Tapi ada orang yang katanya pengikut Tuhan mengatakan, tidak usah capek jemaat, kita suruh terlalu berat mengangkut pasir dari sungai ke bukit, mengangkut batu-batu dan lain sebagainya, nanti bisa dikerjakan. Dan satu dikatakan anggota jemaat mengatakan, aku bisa kerjakan dengan kekuatan luar biasa. Batu-batu bisa diangkut seperti dongeng membangun candi 1000 candi dalam satu malam. Cerita-cerita dongeng yang bisa membangun dengan luar biasa dalam satu malam. Dengan kekuatan itu bahan bisa naik, dibangun gereja tanpa repot dengan kekuatan yang lain. Apakah itu yang disebut pengikut Tuhan? Bukan, saudara. Oh, bukan. Jadi pengikut Tuhan itu memang benar-benar ada kebenaran. Orang yang melakukan hal-hal itu tidak hidup di dalam kebenaran. Ada juga mau buat pesta pembangunan gereja yang besar. Musim hujan lebat, hujan terus. Tak usah repot. Ada di situ jemaat pintar menghalau. Tenang saja. Dan dia dipanggil dan hujan tidak datang untuk lokasi. Ada gereja juga sedang mengadakan pesta besar, dan gereja itu berhadapan dengan jalan raya yang padat. Bagaimana ini? Undangan banyak. Bagaimana untuk supaya kendaraan tidak lewat dari depan gereja ini sebelum ada pesta? Oh, gampang. Dipanggil jemaat juga yang pintar. Tinggal di garis kapur sebelah sana, garis kapur sebelah sana. Semua kendaraan dari sana belok ke yang lain. Semua belok ke yang lain. Tidak ada yang berani. Entah bagaimana bisa dikilap matanya sehingga tidak melihat jalan itu, pergi ke tempat yang lain. Dan selesai semua, orang sudah pulang, tinggal dihapus dari jalan itu, kapur itu. Kembali orang lalu lalang. Jadi saudara bisa saja
Oh, saya pengikut Tuhan. Tapi masih aktif untuk hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan. Orang bilang margatuli, budak-budak boto-boto nih, dan lain sebagainya. Saudara kekasih, kita tidak bisa seperti itu. Itu sebabnya di era modern ini banyak orang tidak suka dengar firman Tuhan yang murni. Tidak lagi mau. Sebab baginya kerajaan Allah itu bukan soal damai sejahtera, tapi soal kemakmuran, soal berkat-berkat, soal kegembiraan saja. Tidak seperti itu, saudara. Sekarang banyak pelayanan gereja itu seperti panggung hiburan, mirip panggung hiburan. Khotbahnya bukan ayat secara utuh, tapi dicuplik hanya satu ayat, padahal namanya surat. Kalau disebut surat Matius, surat itu tidak satu kalimat, ya, bukan surat namanya. Saudara kirim surat sama orang, tak mungkin satu kalimat. Saudara, seringkali khotbah adalah khotbah motivasi, kiat sehat, kiat supaya diberkati, kiat sukses, seperti itu. Bagaimana supaya lebih sehat, pakai firman Tuhan, macam-macam. Lagu-lagunya semua berfokus tentang kalimat-kalimat dirinya, semua tentang berkat. Padahal Injil memberitakan, Injil ini intinya adalah kabar baik tentang keselamatan, tentang pertobatan, tentang pengampunan, tentang penyangkalan diri, bukan tentang hal-hal yang itu. Pesan Tuhan, pergilah ke seluruh dunia, beritakan Injil. Dikatakan baptislah mereka, bertobatlah, dan lain sebagainya. Itu berita Injil, intinya adalah pengorbanan Yesus Kristus, bukan tentang uang, bukan tentang berkat-berkat, bukan. Sebab bukan di dunia ini tempat kita permanen. Ada satu tempat nanti, mari berapa lama? Bukan kita tidak perlu hal-hal tadi perlu, tetapi kalau kita udah Kristen, pikirkan dua kerajaan. Memang tubuh masih di bumi, kerajaan di bumi ini, tapi kerajaan kita yang kedua yang belum kita sampai, pikirkan untuk datang di sana, Bapak Ibu. Jadi jaga senantiasa diri kita, ciptakanlah yang sifatnya kebenaran supaya Tuhan tidak menolak kita. Ciptakanlah hal-hal yang membuat damai sejahtera. Bapak Gembala patut apresiasi semua ibu-ibu, tidak terkecuali, kompak. Amin. Apa arti kompak? Kompak bukan berarti semua sama, semua seragam, baju seragam, lipstik seragam, cek semua seragam. Ngeri kali bumi ini kalau semua seragamnya. Potongan rambut, seragam. Cuma biasanya orang nggak mau seragam loh. Kalau kasih seragam pasti dibikin variasi yang nggak sama. Agak inilah sedikit, ya kan? Itu biasa. Bapak Gembala sangat apresiasi itu. Apapun itu, karena hidup itu seperti itu. Ya, semua jemaat Bapak Gembala apresiasi ya. Apalagi kemarin pesta itu, ya, tak menyangka jemaat sangat memberkati saya dan keluarga. Terus terang, sangat memberkati. Kalau boleh Bapak Gembala nari-nari situ sambil memuji Tuhan. Saking senangnya, kalau boleh
seperti Daud menari-nari. Ajaib Tuhan. Tadi memang disaksikan, hari ini hujan lagi kan? Amin. Hari ini hujan lagi kan? Iya. Semua orang cerita. Apa kemana sih, diam aja semua. Sampai ini nggak pakai kacamata. Katanya tadi orang sipil ada cipiki kacamata rusak. Semua orang mau memeluk. Ada yang nggak dikenal. Ini dosenku dulu. Nggak diundang, tapi datang. Dia korbannya cari kepeng lagi bukan kacamata ya. Ibu Gembang sampai terduduk sampai ini nanti Pak Gembang itu sangat pegalnya, menghilangkan pegalnya gini-gini Pak Gembang. Bukan berarti apa itu supaya ini udah pegal. Karena kalau dia begini pun terus gini-gini kayak enak juga. Perlu digoyang juga ya Pak. Baru tahan. Jadi memang saudara ciptakan hal-hal yang benar, Bapak Ibu ya. Rasakan suasana surga dimanapun kita berada. Semua memberkati saudara. Kalau kesaksian daripada sekarang saya panggilnya Lai ataupun Malu Pasar Ibu ya, luar biasa. Boleh kita lihat dari pihak Parana luar biasa, dari pihak Arbono luar biasa. Kita lihat mula-mula kami semua luar biasa. Minta ampun. Teman-teman dari PT, teman-teman Nike, teman-teman Hera kami, luar biasa. Itu semua karena Tuhan, bukan karena Bapak Gembala hebat, karena saudara juga. Ya, lebih dari uang yang saudara berikan itu. Jadi saudara, itulah damai sejahtera itu perlu kita ciptakan. Kalau saudara nggak bisa kasih apa-apa, ciptakanlah hal yang benar. Ciptakanlah damai sejahtera. Kita nggak bisa bikin apa-apa, ciptakan damai sejahtera dalam sifat kita. Ya. Itulah yang disebut pekerjaan daripada Roh Kudus. Jadi mari kita sebagai anak-anak Tuhan, ya, mari jadikan gereja kita ini sebagai wujud kehadiran kerajaan Allah. Kita bisa rasakan dalam ibadah, dalam pelayanan. Ya. Anak-anak dari sini juga keren-keren ya, juga mensupport. Ya, terima kasih ya buat pemuda remaja juga ya. Amin. Terima kasih. Majelis juga kompak. Itu Bapak kemana lihat semua loh, dari mulai di sini, ya, dari mulai sarapan, begitu bagus. Waktunya bagus semua ya, semua bagus di sana. Aduh, Tuhan itu baik, selalu di hati Tuhan itu baik. Begitu ramainya, tak ada kekurangan. Dan Bapak Gembala bikin begini. Tapi itulah Tuhan itu baik. Jangan-jangan ada mujizat di marah di dua ikan. Iya, soalnya, kok bisa ya? Seperti, coba di hati aja ya. Tadi artinya nggak ada nampak orang ngomel-ngomel. Sejauh mata memandangnya, sejauh telinga ya. Seperti itu deh. Tapi semua kebaikan saudara itu berharga di mata Tuhan. Ya. Berharga di mata Tuhan sekarang. Satu kali ada orang yang tidak percaya lagi sama Tuhan. Dia salah satu astronom katanya ya. Dia sampai di ruang angkasa, dia mencari di mananya surga itu. Gereja selalu cerita tentang surga. Yesus naik ke surga dan murid-murid menangkap ke langit, katanya di langit. Udah dicari di langit sampai sekejauhan tidak ketemu surga. Dicari juga di mana neraka itu dan tidak ada.
sampai di bumi dia menyatakan tidak ada surga dan neraka. Ketika dia bilang seperti itu, seorang anak kecil menjawab, "Bapak, kesana naik apa? Naik pesawat ke luar angkasa. Pakai apa? Pakai parasut." Jadi tidak ada surga dan neraka. Tidak ada. Oh, kalau mau tahu di mana surga atau neraka, harusnya lain kali Pak kalau terbang, keluarlah dari ruang angkasa, dari pesawat itu. Kalau nanti udah keluar, buka parasut semua. Dan kalau nanti udah mati baru tahu di mana. Orang kadang-kadang nanti menyesal kalau udah ajal tiba. Gak apa-apa, gak apa-apa. Jadi gereja bisa menghadirkan kerajaan Allah. Seperti doa yang diucapkan oleh Tuhan Yesus, "Datanglah kerajaanmu di bumi." Amin. Seperti di surga. Belum di surga, tapi sudah bisa kita rasakan sukacita itu. Jangan lagi kita ada gontok-gontokan. Amin. Saling sindir-menyindir, sindir-sindir, kata-kata berkait. Bukan anak Tuhan. Ciptakan damai sejahtera. Kalau belum bisa berbuat apa-apa, tenang. Satu kali saudara akan diberkati. Yakinlah, kali saudara akan diberkati kalau saudara belajar untuk tenang. Ada firman Tuhan katakan, dalam tinggal tenang terletak kekuatan. Dan tinggal diam terletak kekuatan. Mari kita bangkit dulu. Kaulah Tuhanku, Kaulah Rajaku, Kau yang termulia di bumi di surga. Dia yang kita sembah, Dialah Raja kita. Tuhanku
melebihi segala akal pikiran kami Bapa. Tuhan sejauh langit dan bumi, jangkauan akal pikiran Tuhan melebihi ya Bapa segala-galanya. Tuhan Yesus, Engkau Allah kami yang ajaib, dahsyat dan luar biasa segala perbuatan-Mu di dalam hidup kami. Sungguh kami sangat bersyukur Tuhan Yesus buat kebenaran firman-Mu saat hari ini Bapa. Kalau dengan kekuatan kami sendiri kami tidak mampu. Kami manusia yang penuh dengan kekurangan, dosa, kesalahan, penuh dengan keegoisan dan kesombongan Bapa di hadapan Tuhan. Tapi Engkau Tuhan Allah kami yang penuh kasih. Kasih-Mu tidak melihat segala dosa pelanggaran kami. Kasih-Mu selalu Bapa menuntun hidup kami untuk membawa kami masuk dalam kebenaran firman-Mu. Firman-Mu mengingatkan kami saat hari ini agar kami menciptakan damai sejahtera Bapa, agar kami melakukan segala kebenaran yang Tuhan kehendaki, sebab kebenaran itu menciptakan damai sejahtera dan kasih. Terima kasih Bapa yang baik, kuasa-Mu terus berkarya dalam pribadi kami ya Bapa. Roh Kudus terus memampukan hidup kami ya Allah di dalam dunia ini untuk membawa kami lebih lagi disempurnakan hidup kami Bapa. Iman percaya kami semakin dewasa, bukan kanak-kanak ya Tuhan Yesus. Membawa kami itu semakin kami terus melihat bahwa Tuhan Yesus sungguh baik, membawa kami untuk selalu kami hidup di dalam kasih Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik buat kebenaran firman-Mu saat hari ini. Tuhan Yesus mampukan kami melalui bimbingan Roh Kudus-Mu ya Bapa, untuk membawa kami semakin lebih lagi Bapa melihat dan merasakan bahwa Engkau Tuhan kami, Bapa kami yang baik. Berkati kami semuanya Bapa, jemaat-Mu di tempat ini ya Bapa. Terima kasih buat kebenaran firman-Mu. Berkati Bapa gembala kami sebagai gembala sidang di tempat ini. Biarlah kuasa-Mu terus juga yang memampukan dia untuk terus Bapa membawa jemaat-Mu, membimbing jemaat-Mu ya Tuhan Yesus masuk dalam kebenaran firman-Mu. Tuhan yang menguatkan dan memampukan dia, memberikan dia terus kekuatan, semangat dan sukacita ya Bapa. Terima kasih Bapa yang baik. Kami aminkan firman-Mu di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Ya, yang berulang tahun di bulan yang lalu, kalau syukur bagi yang bersedia bersujud silakan.